Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat-sahabat petani milenial, dan sahabat-sahabat urban farming ya. Pada pagi hari ini saya akan beraktivitas lagi di atas rooftop saya ini, itu dalam rangka untuk melakukan proses pembedahan tanah ya. Karena beberapa waktu yang lalu sebagian dari tanaman itu sudah kita panen ya, terutama jagung ya, dan sudah kita kasih makan ayam ya. Nah, saya akan menanam lagi. Nah, biasanya untuk memulainya itu kita akan melakukan proses pembedahan tanah ya, dari bekas tanaman yang telah kita tanam hasil panen kita tersebut ya. Nah, namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya pada sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat petani, sahabat-sahabat upland, sahabat-sahabat urban farming yang selalu setia mengikuti channel saya, channel Nofrizal Official, yang tetap konsisten dalam memberikan sharing pengalaman tentang pertanian organik ya. Pertanian organik dan juga peternakan serta perikanannya. Nah, pada hari ini ya kita akan coba mengaplikasikan ya dari proses pembedahan tanah. Sebenarnya bukan hanya pembedahan tanah, ada beberapa produk beberapa produk yang dulu pernah kita buat ya, atau beberapa konten yang dulu kita buat. Pertama itu adalah pembedahan tanah ya. Dulu pernah kita kontenkan pembedahan tanah yang saya buatkan itu dengan 7 bakteri ya. Nah, di dalamnya ini sudah ada asam umat, kemudian saya campur dengan jamur jakaba ya, karena jamur jakaba juga memiliki ada 3 bakteri di situ ya. Kemudian juga ada lactobacillus ya, dan juga mempunyai 2 bakteri ya. Nah, kemudian proses ini akan coba aplikasikan lagi ya. Sebenarnya sudah pernah kita lakukan seperti ini ya, tapi sebagian dari teman-teman masih ada yang mempertanyakan bagaimana aplikasi dari pembedahan tanah yang pernah kita buatkan itu ya. Jadi ini pembedahan tanahnya masih ada ya. Nah, salah saya ada sekitar 3 bulan lalu ya kita buatkan ini ya, kita akan coba aplikasikan lagi ya. Nah, bersamaan dengan pembedahan tanah ini, dulu kita juga buat konten ya, itu herbisida. Jadi herbisida ini kita buat dari bahan dasarnya adalah daun mimba ya. Ya, kemudian yang kita bukan fermentasi ya, tapi kita ekstrak ya. Nah, mungkin lihat konten saya yang herbisida. Nah, nanti kita ini pun juga kita sekaligus ya akan mengaplikasikannya bersamaan dengan pembedahan tanah ini ya. Jadi kita sekaligus ya, ketika kita nanti melakukan proses pembedahan tanah, kita juga langsung bisa mengaplikasikan herbisida untuk menghambat ya pertumbuhan gulma-gulma yang ada di tanaman-tanaman kita yang seperti ini ya. Nah, kemudian juga kita juga akan mengaplikasikan sekaligus juga dengan fungisida ya. Nah, fungisida pun juga pernah kita buatkan kontennya, tapi belum sempat kita aplikasikan. Nah, sekarang kita coba aplikasikan fungisida ini ya. Nah, fungisida bahan bakunya juga kemarin adalah daun mimba ya, yang kita ekstrak. Nah, terakhir juga kita akan sekaligus bersamaan kita akan menetralkan juga pH tanah kita ya. Nah, karena biasanya pH tanah yang ada di lahan kita yang setelah hasil dari panen biasanya pasti dia akan berubah ya. Nah, dulu pernah kita membuat konten yang terkait dengan zat yang bisa menetralkan pH tanah ya, yaitu adalah kita membuat cuka lemon ya. Jadi cuka lemon ini adalah satu-satunya ya zat yang bisa menetralkan tanah, yang mungkin bisa nanti pengganti dari kapur dolomit ya. Karena komposisinya itu hampir sama ya, itu dia juga mempunyai beberapa unsur-unsur yang bisa menurunkan dan menaikkan ya pH tanah kita ya. Kalau seandainya dia tinggi, itu adalah basa, dia akan bisa menurunkan. Kalau dia adalah rendah, itu asam, dia juga akan bisa menaikkannya.
Jadi inilah keunikan dari Joka Lemonnya. Nah, kemudian kita coba aplikasikan saja ya. Nah, pertama yang untuk pemena tanah, takarannya itu adalah sekitar 250 atau 200 ml ya per satu tangki sprayer ini ya. Jadi nanti kita akan coba, ini ada ukurkan sprayer ya. Oke, baiklah sahabat tani, kita isi dulu ya tangki sprayer kita ini. Jadi si sprayer ini lebih kurang 15 liter ya. Nah, jadi untuk 15 liter ini pemena tanahnya itu adalah kita bisa aplikasikan itu sekitar 250 atau 200 ml ya. Ini enggak bisa apa ya. Nah, jadi biasanya sekitar lebih kurang sebanyak gelas aqua ini ya. Ini pemena tanah. Biasanya kalau kita kasih lebih juga tidak masalah, yang kalau lebih bagus ya. Saya kasih gak lebih aja sedikit ya, agar oke. Dia pemena tanah sudah kita masukkan. Kita buat untuk cuka lemon. Cuka lemon ini adalah untuk menetralkan pH ya. Itu sekitar lebih kurang 100 ml saja. Karena dia terlalu banyak juga enggak bagus ya, karena bisa jadi karena dia sifatnya cuka jadi asam ya. Airnya kok mati itu. Nah, kemudian kita juga kasih fungisida ya. Fungisida ini untuk menghambat ya, menghambat jamur di dalam tanah juga sekitar 100 ml ya. Jadi sebenarnya fungisida ini banyak alternatif ya. Jadi untuk bagi kawan-kawan yang pernah membuat trichoderma, nah kemudian juga membuat terutama trichoderma ya biasanya dipakai ya, itu juga bisa diaplikasikan ya. Juga kita kasih sekitar 100 ml aja ya, lebih kurang sekitar itu. Kemudian terakhir untuk menghambat pertumbuhan gulma ya, itu kita gunakan herbisida ya, juga sekitar 100 ml ya. Ya oke. Sebenarnya cukup itu aja untuk melakukan proses pemena tanah ya. Nah, kemudian ya semua bahan ini kita aduk. Ini walaupun tetap ada saringannya, jadi kita tidak begitu khawatir ya, karena sprayer ini sudah ada saringannya di dalamnya. Langsung aja kita aplikasikan ke tanah kita ya. Ini lahan-lahan yang akan kita tanam baru ya.
Jadi sebagian dari ini sudah saya tanamkan juga ya dengan ini kangkung ya. Ini kangkung yang saya bawa dari Lombok ya. Ini kangkung bagus ya. Yang biasanya kalau di Lombok itu dibuatkan plesin ya. Jadi sebenarnya kangkung Lombok ini sangat bagus ditanam ya. Karena kita dengan hanya stek batang saja sudah bisa dapatkan. Ini bekas dari tanaman jagung kemarin ya yang kita tanam. Ini juga tanaman jagung. Oh ini enggak, ini tanaman bawang ya, bawang merah yang sudah kita panen juga ya. Ini jagungnya masih belum kita panen lagi sebagian. Karena memang untuk tanam jagung ini sengaja saya tidak serentak ya nanamnya ya, agar kita bisa panen secara berkala, sehingga tetap stok pakan ayam kita masih tetap bisa kita penuhi ya. Karena ayam itu kalau makan tidak akan menunggu kapan kita panen ya. Nah, jadwal makannya dia harus makan. Nah, jadi sebenarnya proses untuk melakukan proses pembenahan tanah ini adalah seperti ini saja ya. Jadi untuk lahan-lahan yang sudah kita panen itu kita usahakan kasih pembenahan tanah lagi ya. Karena kalau pembenahan tanah ini mikrobanya atau mikroorganismenya bisa efektif di sini, itu sama fungsinya dengan kita mencangkul ya. Jadi kalau dalam proses pembenahan tanah ini kita berhasil, pembenahan tanah kita yang kita buat itu adalah juga berhasil, di mana asam umat itu betul-betul bisa bekerja ya. Sebenarnya kita tidak penting lagi, tidak perlu lagi untuk mencangkul lahan kita ya. Kita tinggal kasih pembenahan tanahnya saja. Kemudian lebih kurang 5 hari atau 1 minggu ya kita tunggu. Nah, kita sudah bisa mengaplikasikan ya. Kita bisa mengaplikasikan untuk menanam kembali ya tanaman-tanaman yang akan kita tanam ya. Ini juga tanaman jagung dulu ya. Yang juga kita panen ya. Nah, ini juga terong ya. Nah, ini terong ini dulu hampir mati ya. Kita hampir mati, kemudian kita aplikasikan pupuk generatif ya, atau pupuk KCL kita ya. Ya alhamdulillah ini udah hidup lagi ya. Bahkan udah berbunga ini. Ada tumbuh bunganya lagi ya. Jadi memang kalau kita lihat ya pupuk KCL yang atau pupuk generatif yang kita buat itu ya lumayan bagus ya. Nanti akan saya tanam lagi dengan jagung lagi ini ya, karena ayam suka sekali ya kalau kita campurkan makanannya itu dengan jagung ini. Jadi sebenarnya gini saja cara kita ya. Jadi kita bisa langsung mengaplikasikan pembenahan tanah, fungisida, dan sekaligus juga bisa kita, ini juga sudah apa ya, ini belum saya ambil tongkolnya, ini saya tanam lagi jagungnya. Kemudian herbisida ya, fungisida, herbisida, kemudian cuka lemon yang untuk menetralkan tanah kita. Oke, setelah proses ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menutupnya dengan mulsa ya. Mulsa itu adalah mulsa organik. Nah, kalau bisa adalah mulsa yang kita buatkan kontennya dulu ya, mulsa yang ada asam umatnya ya. Nah, dulu kita buat konten membuat mulsa organik. Mungkin teman-teman masih lihat, atau kalau tidak ingat itu lihat kanal saya ya. Jadi ini hasilnya ya kemarin itu ya.
Ini mulsa ini saya buat dengan beberapa bahan ya. Pertama itu adalah eceng gondok ya sebagai bahan dasar untuk untuk asam umat ya. Kemudian juga ada jerami padi. Kemudian satu lagi adalah daun daun kresek pisang ya. Ini juga. Jadi ini kalau pembenahan tanah kita udah cukup ya. Ini kita aplikasikan. Nah, tinggal kita tutup ini ya. Jadi ini proses ini harus kita lakukan ya. Kalau enggak kita lakukan atau kita tutup dengan pembenahan tanah dengan mulsa ini, nah kemungkinan mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang kita buatkan pembenahan tanah itu tidak hidup ya. Kenapa? Karena bisa jadi kalau hari terlalu panas itu dia akan kering ya tanah kita ini. Nah kalau tanah ini kering, kita tidak sempat menyiramnya ya, hampir dapat dipastikan mikroorganisme yang tadi kita telah masukkan dengan melalui pembenahan tanah itu ya akan mati ya. Tapi kalau seandainya kita gunakan mulsa organik seperti ini, itu insya Allah mikroorganismenya akan bisa tumbuh dan bisa hidup ya. Nah jadi guna dari mulsa organik ini adalah untuk ini ya. Nah, lalu sebagian teman-teman bertanya, bagaimana kalau saya belum punya mulsa organik yang proses fermentasi ini ya. Nah, sebenarnya tidak masalah. Ini idealnya saya membuatkan namakan asam umat ini ya. Tapi kalau tidak punya, maka teman-teman cari saja daun-daun kering ya. Nah tapi kalau bisa teman-teman punya jerami padi, nah, seperti ini ya. Nah, maka usahakan kasih jerami padi saja, tidak masalah. Karena jerami padi ini pun juga sudah memiliki asam umat ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari sahabat semua, dari komentar yang ada di konten saya. Gimana kalau seandainya jerami padi ini belum hancur ketika proses asam umat ini sudah kita lakukan ya? Nah, tidak masalah. Jadi jerami padi ini tidak usah dibuang ya. Jadi mulsa organik ini tidak usah dibuang. Tetap saja ditaruhkan seperti itu, tinggal nanam saja tanaman yang akan kita tanam ya. Karena nanti jerami padi ini tidak kurang lebih 2 minggu ya akan hancur sendiri ya. Kalau proses pembenahan tanah kita ini berhasil. Ini kalau walaupun saya tinggal di Jakarta ya saya masih bisa dapat jerami padi ini. Karena jerami padi ini adalah limbah ya, limbah dari buah-buahan ya. Biasanya kalau para petani para penjual buah biasanya dia melindungi buah-buah mereka dalam proses pengiriman, itulah dia menggunakan jerami ini ya. Saya tinggal mengambilnya saja ya, memintanya saja karena ini sudah jadi limbah, mereka tak gunakan ya. Nah jadi prosesnya seperti itu saja. Nah prosesnya bagaimana kita sudah menentukan apakah pembenahan tanah kita ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, atau sudah melakukan prosesnya mikroorganismenya ya. Nah salah satu indikasi dari pembenahan tanah kita ini sudah berproses ya adalah dari kondisi tanahnya ini ya, seperti ini. Nah ini kan sudah saya klikkan ke beberapa tanah ya. Jadi tanahnya itu betul-betul gembur ya, renyah. Nah, ini kan tanaman ya, jadinya renyah seperti ini. Jadi dari tanah yang keras awalnya itu dia nanti strukturnya itu udah renyah ya. Nah proses ini biasanya adalah 5 sampai 7 hari ya, atau seminggu ya. Nah, seperti ini kan tanahnya sudah renyah ya. Nah ini ada gulma juga ya. Jadi memang gulma ini ya susah kita
untuk apa? Untuk menghindarinya. Tapi dengan menggunakan herbisida seperti tadi ya, jadi insya Allah ya gulma ini akan bisa kita atasi ya. Seperti ini kan renyah ya tanahnya. Jadi dengan tanahnya renyah ini sehingga akar itu betul-betul maksimal yang untuk mencari nutrisi di apa ya, di dalam tanah yang tinggi ini. Nah, jadi sebenarnya kalau ada gulma-gulma seperti ini ya, kalau saya tidak pernah membuangnya ya, itu tetap ini saya simpan ya, saya ambil, karena konsep saya tak satu pun dari gulma maupun daunan yang ada di atas ini yang boleh turun ke bawah ya, atau terbuang. Biasa saya simpan seperti ini ya. Ini akan saya jadikan pupuk lagi ya. Jadi tinggal masukkan ke dalam tong, kemudian kasih air, kasih leafmol, tanah lahan kita juga boleh, kemudian garam krosok ya. Udah, nanti dia akan seminggu kemudian nanti bisa akan menjadi pembenah tanah lagi ya, karena biasanya seminggu dia akan hancur. Nah, sebenarnya prosesnya seperti itu saja ya untuk apa? Untuk aplikasi dari pembenah tanah kita yang selama ini kita kontenkan. Termasuk kita juga akan mengaplikasikan sebentar lagi itu pupuk generatif kita ya. Jadi beberapa tanaman ini sudah harus kita juga aplikasikan ya pupuk generatifnya, karena saya lihat bahwa pertumbuhannya kurang begitu maksimal ya, karena memang sudah hampir lebih 1 bulan ya saya tidak mengaplikasikan ya pupuk generatifnya. Ini masa-masa generatif ini kita harus rajin ya untuk itu. Ini udah lumayan lah ya. Walaupun kadang-kadang saya juga tidak begitu apa ya rutin, tapi hasilnya lumayan ya. Hasil buahnya sudah jadi. Nah, tadi itu dari generatif kita. Kemudian ini 3 minggu yang lalu kita aplikasikan pupuk generatif ya di tanaman jeruk ya. Ini lemon ya, tenur lemon kita. Jadi lemon ini usianya sudah lebih kurang hampir 3 bulan ya. Itu saya bawa dari Telomoyo waktu itu di Jawa Tengah. Saya beli bibitnya. Itu sekitar bulan Januari itu kita baru pindah tanam ya. Jadi saya baru sekitar 3 minggu yang lalu saya kasih pembenatan penunjukan pupuk generatif ya. Alhamdulillah ya. Ini kita teman-teman lihat ini dari hasil pupuk kita generatif. Sudah mulai tumbuh bunganya ya. Sama ini semua juga sudah berbunga semua ya. Nah, ini juga berbunga ya. Ini alhamdulillah ini lebih kurang 2 bulan atau 2,5 bulan atau hampir 3 bulan lah ya. Dia sudah mulai berbuah ya. Nah, nanti secara khusus kita akan coba buatkan konten bagaimana kita mengaplikasikan dari dari pupuk generatif kita ya, atau kita sebut dengan pupuk KCL itu ya. Mungkin demikian saja teman-teman sahabat semua. Jadi tempat ini makin sempit ya, karena itu kandang saya sudah mulai hampir siap itu ya. Jadi kita lihat, jadi bukan kandang saja, itu adalah tempat pabrik pupuk saya ya. Nanti ke depan pabrik pupuk ini akan menjadi tempat semua aktivitas saya dalam melakukan pembuatan pupuk, yaitu pembuatan konten kita nanti di sini saja ya, karena di lantai bawah sudah sangat penuh sekali. Nanti semua hasil-hasil konten kita yang membuatkan pupuk itu nanti kita akan coba taruh di situ saja ya. Jadi mungkin 2 atau 3 hari ini sudah selesai ya. Itu nanti akan saya pelihara ayam kita itu ya di sana saja, tidak masalah, bergabung nanti dengan pupuk-pupuk itu. Saya juga nanti akan pelihara juga ikan ya, sudah itu kolam sudah kita siapkan juga. Nah, mungkin ya beberapa hewan lainnya yang juga akan menghasilkan, itu dalam mungkin entok juga nanti akan saya juga pelihara di situ ya. Biarkan saja mereka di sana, nanti kita kasih makan saja. Masuk juga kelinci kalau memungkinkan juga, nanti mereka akan bisa bersatu di situ ya. Nah, mungkin demikian saja sahabat tani. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita bagi semua, dan selamat menjalankan ibadah puasa ya.
Dan mudah-mudahan hari ini puasa kita mendapat balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan walaupun kita berpuasa tetap semangat dalam menjalankan pertanian organiknya. Mungkin demikian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua. Nah, jadi memang inilah kehebatan ikan ya, terutama adalah ikan nila. Contohnya ikan nila itu tidak kasih makan pun dia akan tetap hidup ya. Kenapa? Karena yang dimakan itu adalah mikroorganisme yang ada di dalam itu. Nah, tapi ketika mikroorganisme ini sudah tidak ada, maka inilah kita ada terpaksa harus memberikan pakan.